Terima kasih Mbak Andri sudah bergabung. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti webinar CDC, mungkin bisa langsung atau setelah ini memfollow Instagram CDC Visipol UGM di @CDC Visipol UGM. Nanti di sana akan banyak dibagikan informasi mengenai webinar selanjutnya, baik itu mengenai webinar karir, webinar mengenai beasiswa, mengenai psikoedukasi, dan di sana juga akan sering dibagikan informasi mengenai lowongan pekerjaan dan juga lowongan magang. Nah, teman-teman bisa kepoin aja di Instagramnya CDC. Nah, agar webinar hari ini berjalan dengan lancar, teman-teman mohon untuk dalam mode mute mikrofonnya, lalu nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat yang nanti akan saya bantu untuk membacakan atau juga bisa raise hand ya teman-teman. Nah, di akhir sesi webinar hari ini nanti akan ada pembagian e-wallet untuk teman-teman. Selain itu juga akan dibagikan link evaluasi. Nanti mohon untuk teman-teman isi karena dengan mengisi link tersebut juga akan berperan sebagai presensi teman-teman. Jadi nanti jangan sampai lupa karena sayang kalau teman-teman udah datang tapi nanti presensinya tidak tercatat begitu ya. Jadi dimohon nanti mengikuti webinar ini hingga di akhir sesi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi materi, sebelumnya akan ada pengantar dari Mas Dimas selaku Internship Officer CDC Visipol UGM untuk menerangkan kira-kira apa aja sih aturannya dalam mengikuti kelas ini, begitu ya. Silahkan Mas Dimas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bisa mendengar suara saya? Saya? Oke, perkenalkan semua, saya Dimas Wahyudi, biasa dipanggil Dimas. Saya adalah Internship Officer di CDC Visipol UGM yang menangani masalah segala pertanyaan-pertanyaan teman-teman mahasiswa seputar magang bisa langsung ditujukan kepada saya melalui DM Instagram. Begini teman-teman, ini adalah kelas pembekalan magang yang diselenggarakan oleh CDC untuk pertama kalinya. Kalau dulu pembekalan magang itu memang diselenggarakan setiap akan libur semester ya, karena kegiatan magang biasanya dimanfaatkan di pertengahan libur semester oleh teman-teman mahasiswa, dan itu pun juga hanya sekali. Nah, saat ini karena kami merasa kurang akan keberadaan pembekalan magang yang cuma sehari itu, maka kami bikin nih serial yang nanti akan membahas dengan sangat teknis tentang bagaimana teman-teman mahasiswa itu lebih siap lagi dalam terjun ke dunia profesional melalui kegiatan magang. Dulu kegiatan magang Visipol itu tidak wajib ya teman-teman, sampai sekarang pun sifatnya tidak wajib. Namun dulu memang tidak ada rekognisi apapun dari fakultas. Nah, semakin ke sini dengan adanya program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kegiatan magang dapat direkognisi, teman-teman mahasiswa bisa menukarkan seperti itu kegiatan magangnya yang nanti bisa dikonversi ke dalam SKS. Jadi preferensi mahasiswa di sini bisa memilih untuk melakukan kegiatan kelas atau ditukarkan dengan kegiatan magang. Dalam kegiatan magang MBKM ini, seluruh kegiatan magang di Visipol ada dua bentuknya, yakni single track dan double track. Single track itu adalah sarana untuk teman-teman mahasiswa untuk benar-benar magang. Kemudian bila mana teman-teman mahasiswa ingin melanjutkan kegiatan magang tersebut dengan menghasilkan suatu produk yang dijadikan tugas akhir, nanti akan teman-teman bisa bisa memilih kegiatan magangnya untuk program double track. Nah, kedua magang ini seluruhnya harus diambil melalui skema MBKM ya teman-teman saat ini, karena saya lihat di sini beberapa nama juga belum ikut program MBKM ya di semester ini. Karena itu kalau teman-teman sudah siap di semester besok, semua kegiatan magang sekarang sudah masuk MBKM, jadi prosesnya sama, yakni mendaftar. Nanti kita akan buka periode pembukaan proposal magang MBKM, biasanya sebelum semester berakhir, di akhir-akhir semester seperti itu. Nah, kemudian akan dinilai oleh departemen, kemudian disetujui, baru ketika masuk di semester berjalan, teman-teman bisa melakukan magang. Jadi magangnya harus satu pintu ya teman-teman.
untuk bisa dikonversi dengan SKS teman-teman di perkuliahan ataupun tidak, seperti itu. Nah, dalam pembekalan magang ini bisa sebenarnya direkognisi sebagai bagian dari konversi SKS di teman-teman melalui pembekalan magang ini, tergantung kebijakan dari masing-masing departemen. Jadi teman-teman mahasiswa silakan bertanya ke departemen mengkonfirmasi apakah mengikuti pembekalan magang dari CDC ini bisa dikonversikan jamnya untuk menutupi jam mata kuliah magang yang diambil atau tidak. Karena benar-benar SKS dan segala macam bentuk penilaian adalah berada di dalam kebijakan masing-masing departemen, teman-teman. Nah, untuk yang dapat mengikuti program pembekalan magang ini ada 4 seri ya, teman-teman. Saat ini kita ada di belajar tentang komunikasi verbal. Besok kita bertemu lagi di Jumat depan, komunikasi dengan cara tulisan. Kemudian ada kerjasama. Kemudian ada tema-tema yang lain yang kita berjumpa di setiap Jumat mulai hari ini dan minggu depan dan setelahnya. Itu bagi yang dapat mengikuti keempat sesi bisa mendapatkan sertifikat sudah mengikuti pembekalan dari kami. Namun apabila teman-teman ternyata tidak bisa mengikuti hanya satu sesi atau hanya sesi yang besok atau hanya sesi ketiga, mohon maaf ketersediaan sertifikat tidak bisa dibagikan kecuali untuk yang benar-benar mengikuti full acara dari hari ini hingga 3 Jumat ke depan. Mungkin seperti itu saja teman-teman, beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada moderator Mbak Dinda. Silakan. Iya, terima kasih banyak Mas Dimas atas penjelasannya. Jadi sekali lagi teman-teman silahkan mengikuti kelas internship preparation series ini dengan lengkap agar teman-teman bisa mendapatkan sertifikat yang nanti selanjutnya sertifikat itu dapat ditanyakan ke prodi apakah bisa teman-teman konversikan ke SKS atau tidak begitu ya. Nah, mohon maaf sekali ada sedikit masalah dengan kamera saya. Namun, jadi mohon maaf saya izin tidak menghidupkan kamera, namun tidak apa-apa, kita lanjut saja ke sesi berikutnya. Kita langsung masuk kepada sesi pemaparan materi oleh Mbak Andri Andriani. Silakan Mbak Andri untuk langsung memaparkan dan juga share screen ya. Oke, terima kasih Mbak Rinda. Sebentar saya mohon izin untuk share screen dulu. Maka sudah kelihatan slide saya? Jelas, Mbak. Oke. Baik, kita akan mulai sesi sharingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, teman-teman, sebelumnya mungkin karena katanya sesi siang ini adalah sesi yang challenging banget. Kenapa challenging? Kita baru makan, kenyang, ya kan? Suasananya juga katanya lebih nyaman karena kalau kita ada depan laptop tuh pasti nyari PW ya, posisi wena ya. Jadi saya yakin kalau teman-teman nggak dibangunkan mungkin akan tertidur. Yuk kita coba stretch sedikit. Masih ada teman-teman stretching sedikit, boleh dong digunakan. Karena kalau waktu hanya 1 menit, ya. Paling tidak sesuai dengan materinya. Baik teman-teman, saya akan coba lanjut ke materi. Sebelum masuk materi, saya akan sampaikan ground rule-nya dulu. Ground rule-nya yaitu ada kameranya harus on, terutama kalau misalnya nanti ditunjuk oleh moderator. Silent tadi sudah disampaikan oleh Mas Dimas, tolong di-mute. Ya, tolong di-mute. Berikutnya adalah aktif partisipasi. Ada beberapa games yang akan saya sampaikan buat teman-teman. Itu juga membantu partisipasi teman-teman di sesi kali ini. Kalaupun ada berpendapat di ruang ini, tolong hargai pendapat ini. Ya, satu dengan yang lainnya. Kesempatan kita sharing ini adalah kesempatan untuk belajar. Tidak ada yang salah kalau di sesi sharing ini. Jadi silahkan sama-sama kita belajar. Teman-teman belajar, saya pun belajar dari teman-teman semuanya. Teman-teman, mungkin di awal saya akan memperkenalkan diri dulu.
Nama saya Andriani, karena nama saya cuma satu, Andriani, dan saya sangat senang dipanggilnya Andri, jadilah saya namanya Andri Andriani. Jadi kalau misalnya teman-teman cari Andri Andriani di Facebook ataupun IG, itu ada saya. Ya. Karena saya lebih suka dipanggil Andri, muncullah Andri Andriani. Jadi buat teman-teman, siapa saya? Saya saat ini masih aktif bekerja di Bank Mandiri. Kalau misalnya di bagian apa, ada di Mandiri University Group. Kebetulan saya sebagai learning partner di sana. Kalau teman-teman lihat ada beberapa sertifikasi yang saya miliki, rasanya teman-teman akan lebih tertarik dengan satu sertifikasi yang saya miliki, karena ini untungnya buat teman-teman semuanya. Apa itu sertifikasi yang saya miliki? Saya kasih tahu, ada Certified Financial Planning. Certified Financial Planning ini akan membantu teman-teman gimana cara ngelola keuangannya supaya lebih oke. Jadi, walaupun dengan ada uang yang sedikit atau uang yang cuma segitu-gitunya ada di rekening kita bisa cukupkan. Gimana caranya? Itulah caranya yang nanti akan saya sampaikan. Kalau ada yang kepo, silahkan kontak saya sudah sampaikan, ada nomor handphone saya, bisa WA, ada email saya, bisa kirim emailnya, ataupun bisa nge-DM saya, silahkan. Ya, itu ada teman-teman bisa kontak saya di media yang sudah saya sampaikan. Ya, sampai sini barangkali ada yang mau komen dulu terkait dengan ini. Oke, kalau tidak ada, saya akan coba lanjutkan. Ya, saya akan coba lanjutkan. Agenda kita selama 2 jam, 2 jam itu sudah termasuk tanya jawab pastinya. Ya, selama 2 jam itu akan ada 3 agendanya. 3 agendanya, 1 communication overview, 2 listening, 3 assertive communication. 3 agenda kita. Nggak banyak. Kenapa nggak banyak? Waktunya memang mepet. Baik teman-teman, communication overview. Teman-teman, di sini disampaikan, ya, teman-teman bisa baca. Ternyata yang namanya komunikasi itu justru ada di urutan pertama kalau kita ada di dunia pekerjaan. Kalau mau sukses itu bukan apa-apa, bukan pengalaman, bukan capability, bukan segala macam, tetapi ternyata komunikasi. Dan saya sudah malang melintang, ya, malang melintang di dunia pekerjaan. Mungkin tadi saya lupa belum menceritakan di pekerjaan saya apa aja. Jadi teman-teman, saya tuh dulu pernah bekerja di perusahaan industri. Pernah bekerja di perusahaan industri. Setelah itu saya join di Astra Internasional. Saya pernah di-join di Astra Internasional. Setelah join di Astra Internasional, saya join ke bank. Ya, saya join ke bank. Banyak yang mempertanyakan kenapa sih dari Astra Internasional masuk ke bank. Ternyata ini adalah keinginan ibu saya. Ya sudahlah, aku masuk ke bank. Nah, karena saya pernah punya pengalaman di beberapa dunia pekerjaan dengan beda industrinya, sehingga saya ngelihat, oh memang ini slide ini benar-benar membuktikan bahwa benar sekali ternyata yang namanya kalau kita mau berhasil itu memang sih katanya pintar harus, iya. Tapi ternyata kalau pintar aja tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi, banyak yang mengalami kegagalan. Belum lama, ini kira-kira beberapa jam yang lalu, saya baca ada dikirimin satu artikel di WA bahwa namanya IPK, namanya NEM, namanya peringkat itu ternyata tidak berdampak signifikan terhadap keberhasilan orang di pekerjaan. Dan itu membuktikan. Even sekolahnya sekolah paling bagus sekalipun itu menunjukkan enggak loh, tidak berdampak, korelasinya belum tentu positif. Jadi apa yang harus dilakukan? Ternyata harus dilakukan kemampuan komunikasi kita memang harus diasah. Jadi kalau misalnya udah sekolahnya bagus di UGM, tetapi kemampuan komunikasinya tidak diasah, mohon maaf, di dunia pekerjaan Anda mungkin bisa tergeser dengan even
sekolahnya itu mungkin kita juga baru dengar. Ya, emang ada ya sekolah itu? Itu loh buktinya. Sebagai informasi, teman-teman tahu Bank Syariah Indonesia? Ya, teman-teman tahu Bank Syariah Indonesia? Bank Syariah Indonesia itu adalah bank syariah terbesar di Indonesia sekarang ini, merge dari 3 bank syariah BUMN. Ya. Siapa direktur utamanya? Kalau saya boleh ceritakan siapa direktur utamanya? Kalau misalnya nanya sekolah, nanya peringkat sekolah, Pak Heri Gunardi, direktur utamanya. Itu kalau misalnya nanya universitasnya, bukan universitas negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah universitas swastanya itu universitas yang papan atas? Ternyata enggak juga. Tapi kok bisa? Saya sampaikan ini untuk meng-highlight ini loh. Ternyata komunikasi itu benar-benar dampaknya luar biasa terhadap keberhasilan kita di dalam pekerjaan. Oke teman-teman, lanjut dengan masuk ke Mehrabian Formula. Kalau teman-teman orang komunikasi pada tahu nih, ya, Mehrabian Formula. Kita tahu ada ternyata ada rumusnya 7%, 38%, dan 55%. 7% itu kata-katanya, 38% itu adalah tone, voice, dan 55% adalah body language. Oke. Kita masuk ke yang pertama, yang 7%. Ya. Ada orang pada saat dia menyampaikan informasi via WA, ya, via WA, apa yang terjadi? Ternyata pada saat orang itu berkomunikasi via WA, kejadiannya apa? Terjadilah perselisihan. Kenapa? Ternyata kalau disampaikan via WA, itu benar-benar yang kebaca oleh penerima pesan itu ya udah itu aja. Padahal di situ maksudnya bukan itu. Apalagi pengirimnya pun lupa, tidak ada tanda baca. Apalagi ternyata pengirimnya pun lupa, kapsulnya hidup. Hurufnya besar semuanya. Artinya jadi berbeda. Ini pengaruhnya ke keberhasilan komunikasi itu jadi hanya 7%. Berikutnya, ya, yang kedua adalah 38%. Jadi kalau tadi pakai teks, pakai WA, udah gitu, kurang berhasil. Oke, kalau gitu dilanjutkan dengan telepon. Dengan telepon ternyata keberhasilan untuk komunikasinya itu meningkat sampai dengan 38%. Kenapa bisa meningkat? Karena di situ ada intonasi, ada iramanya, ada stressing mana kata-kata yang saya gunakan. Mengucapkan kata-katanya seperti apa, artikulasinya juga menambah kaya pengiriman pesan tersebut. Yang dengar, oh yang tadi itu huruf besar semua nggak kelihatan kalau di sini. Ya. Oh maksudnya ini. Walaupun tidak ada tanda bacanya, orang yang dengar paham. Oh ini. Ya ampun, ternyata saya salah baca. Maksudnya itu bukan seperti itu. Ngapain saya harus marah-marah? Ya, 38%. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya adalah 55%. Ya. 55% adalah body language. Ya. Body language, bahasa tubuh, komunikasi non-verbal. Pada saat kita bicara bahasa tubuh, ada kalanya teman-teman, pada saat kita tidak mengucapkan satu patah kata pun, nggak ada intonasi di situ, tidak ada stressing, tidak ada jeda pun nggak ada. Tetapi yang diajak bicara tahu, saya tuh sedang marah banget. Ya kan? Itu sampai tahu kira-kira. Ya. Saya tanya ke teman-teman semua yang ada di sini. Saya lihat udah ada di atas 50 orang yang sudah join di sini. Kira-kira kenapa sih? Ada yang tahu? Ada yang mau komen? Saya tunggu di sini. Jadi saya dengar ada orang komunikasi soalnya di sini. Jadi saya pengen tahu nih dari teman-teman komunikasi. Mbak Dinda, barangkali ada yang sudah ada raise hand atau yang di chat barangkali? Ayo teman-teman yang ingin berpartisipasi, belum ada nih Mbak? Belum ada. Oke. Rupanya masih menikmati posisinya ya, masih PW. Teman-teman, kalau saya sampaikan ini,
nggak usah jauh-jauh deh ya terkait dengan bahasa tubuh. Teman-teman ada yang udah punya pacar belum? Tahu nggak pacarnya ngambek atau enggak? Ya, tahu nggak pacarnya ngambek apa enggak? Ya, pasti kita tahu dia lagi marah atau enggak. Atau yang sudah berkeluarga tahu kapan istrinya marah, kapan suaminya marah. Padahal nggak ada kata-kata loh yang diucapkan. Tapi dia tahu banget. Kenapa kok bisa tahu? Bahasa tubuh, ya, bahasa tubuh. Nah, teman-teman, terkait dengan bahasa tubuh tadi, ini ada yang menyebutkan kecepatan percakapan normal itu adalah 126 kata-kata per menit. Jadi sedangkan kecepatan berpikir itu sampai 600 kata per menit. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Kalau kita mau menyampaikan sesuatu, nggak usah kita mendikte bahwa kita harus selesai dengan kata-kata kita. Ada kalanya dengan bahasa tubuh kita. Kata-kata yang kita sampaikan justru lebih sedikit, tetapi lebih mengena. Ya, justru lebih mengena. Nah, ini yang saya coba sampaikan. Saya coba sampaikan ada 7, 38, dan 55%. Baik teman-teman, kalau di dunia pekerjaan, ya kalau di dunia pekerjaan, kalau nanti teman-teman magang pun, nanti akan bisa lihat. Banyak banget bahasa tubuh yang kita harus pelajari. Saya ingat banget waktu awal-awal saya bekerja, saya harus mempelajari, oh ini orang suka, oh ini orang nggak suka, oh ini yang harus kita jaga jarak, oh ini harus seperti apa. Itu kita jadi tahu. Kita coba belajar di situ. Ya. Nah, saya sampaikan lagi ada beberapa hal. Ya. Ini saya sampaikan ada 27 bahasa tubuh yang secara insan bisa disukai. Saya sampaikan di sini. Ya. Saya nggak akan ceritakan satu-satu, nggak akan selesai waktunya kalau misalnya saya ceritakan satu-satu. Tapi teman-teman bisa lihat dari gambarnya dan coba praktek. Ya, silahkan. Atau teman-teman juga bisa browsing, banyak banget artikel terkait dengan. Ya, teman-teman, kita sudah belajar terkait dengan yang namanya Mehrabian. Banyak yang namanya teorinya komunikasi. Teman-teman dari jurusan komunikasi apalagi bisa cerita lebih banyak lagi. Yang saya sampaikan di sini saya hanya sebagian kecil saja dan yang terkait dengan dunia pekerjaan. Ya, inilah yang terkait dengan dunia pekerjaan. Kita sudah tahu dengan kondisi tersebut dan kita sudah paham dengan apa yang terjadi. Ingat dengan 7, 38, dan 55. Ada 10 barrier komunikasi. Ya, 10 barrier komunikasi itu apa saja? Saya akan coba paparkan satu-satu. Ya. Jadi kalau barrier komunikasi yang udah jelas adalah secara fisik. Fisiknya tidak ada di dalam satu tempat. Ya, kita ngirim pesan ke teman kita, dia juga nggak paham dengan kita. Belum lagi nggak ada intonasi, dia kirimnya hanya lewat teks, makin banyak hambatan yang gitu. Oh enggak, sekarang dia bisa pakai telepon, tetap masih ingat dengan 7, 38, dan 55. Nah, teman-teman, itu sebabnya kenapa sih LDR banyak yang bermasalah. Ya, kalau kita lihat, kenapa sih LDR banyak yang bermasalah? Ini contohnya. Inilah yang paling nomor 1, hambatan dalam komunikasi adalah secara fisik tidak ada di dalam satu posisi, satu wilayah. Ya. Sekarang alhamdulillahnya adalah ada teknologi. Teknologi itu membantu kita. Kenapa? Bisa Zoom, bisa pakai Teams, bisa pakai video call, itu membantu. Oh, ada bahasa tubuh di situ. Walaupun dengan posisi yang terbatas. Itu pun sudah membantu untuk minimalisasi barrier tersebut. Yang pertama, kita lanjut yang kedua. Persona. Ya. Secara persona itu ada perbedaan. Nggak usah jauh-jauh, teman-teman ada di Jogja. Ya. Teman-teman ada di Jogja, saya ada di Jakarta. Cara menilai kehidupan sosial, cara menilai sikap, itu akan berbeda.
cara berpikir orang-orang yang ada di Jakarta, di Jogja, ataupun tempat lain, itu pasti berbeda secara personal. Dan hal ini bukan nggak mungkin, justru akan menyebabkan permasalahan dalam komunikasi. Ya, kalau kita banyak joke gitu ya, orang Sunda ketemu sama orang Jawa, kenapa? Ada perbedaan di sisi personal. Entah itu ya, entah itu dengan caranya. Kalau orang Jawa itu udah sopan seperti orang Sunda, enggak, menghambat komunikasi. Ya, personal, bahasa. Dalam bahasa yang disampaikan kita harus memastikan ya penerima pesan kita itu paham dengan bahasa kita. Untuk bisa mengeliminasi kesalahan tersebut, apa yang harus dilakukan? Tempatkan bahasa yang kita gunakan sesuai dengan bahasa penerima pesan tersebut. Kalau tujuan kita untuk keberhasilan komunikasi. Misalnya si bos pengen maksudnya itu bisa sampai kepada anak buahnya. Apa yang harus dilakukan? Bukan berdiri dengan posisi dia sebagai bos dan dia hanya mengucapkan kata-kata sebagai bos. Dan lakukan apa? Mungkin teman-teman kalau di Bank Mandiri sekarang ini, saya boleh kasih informasi, kalau anak milenialnya seberapa banyak? Anak milenialnya itu udah banyak banget. Jadi kalau misalnya gen baby boomer rasanya udah nggak ada, ya baby boomer rasanya udah nggak ada gen X, ya gen X itu, terus gen Y itu juga udah semakin sedikit, gen Z itu udah mulai banyak dan milenial. Nah, teman-teman makin ke sini porsinya itu makin besar loh secara populasi. Sekarang ini benar-benar challenge line manager di Bank Mandiri adalah gimana dia bisa menempatkan bahasa yang diucapkan oleh kita terhadap tim kita, tim kita. Mau nggak mau, saya ini harus tahu bahasa-bahasa milenial. Begitu kita masuk dengan bahasa milenial, mereka udah percaya sama kita, itu bisa lebih nyaman dalam berkomunikasi. Ada simbol-simbolnya, kita juga harus tahu. Ya, ada ada singkatan-singkatannya, itu juga kita harus tahu. Buat apa? Kita nggak mau komunikasi kita terhambat hanya gara-gara masalah ini. Keempat, status. Ya, status itu kalau di pekerjaan itu ada bos, ada anak buah. Ya, ada bos, ada anak buah. Teman-teman, banyak sekali kasus yang terjadi di dunia pekerjaan gara-gara kita nggak bisa menyelesaikan masalah superior subordinate. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Seorang atasan pada saat dia akan menyampaikan informasi kepada anak buahnya, apa yang dilakukan? Atasan nanti akan milih kira-kira yang saya sampaikan ke anak buah yang mana. Padahal mungkin atasannya juga dapat dari atasannya lagi, dari bosnya lagi. Ini harus disampaikan semuanya, tapi disaring sama atasannya sehingga yang disampaikan adalah yang menurut dia itu perlu disampaikan. Jadilah anak buah taunya informasi yang sebagian. Apa yang dilakukan oleh anak buah? Sama anak buah pun. Informasi yang ada di akar rumput yang disampaikan kepada atasan tetap dipilih. Yang kira-kira mengamankan buat saya yang mana? Yang bikin saya aman atau dihargai atasan atau nanti saya akan dinilai baik yang mana? Itu yang disampaikan. Akhirnya apa? Atasan nggak akan pernah tahu masalah yang sebenarnya. Ini masalah status. Yang kelima terkait dengan organisasi structure. Teman-teman barangkali teman-teman pernah lihat struktur organisasi dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain dan beberapa perusahaan yang lainnya. Beda banget. Ada perusahaan yang dibikin struktur organisasinya simpel sekali. Ada struktur organisasi yang dibikin ruwet, pokoknya sampai ke atasan tuh benar-benar ada
layeringnya luar biasa. Teman-teman, ternyata semakin banyak layering sampai ke atas itu mempengaruhi ya komunikasinya, atau kita sampai sebenarnya mau tahu sih di akar rumput tuh masalahnya di mana, itu nggak akan tahu, direksi nggak akan tahu. Kenapa? Terlalu panjang. Ya, kalau teman-teman pernah dengar kalau di Pemda, kalau di BUMN atau di pemerintahan itu masalah birokrasi gitu kan. Nah, itu kan mengenai struktur organisasinya. Itu yang akan mempengaruhi. Kalau kita mau lihat sebetulnya organisasi itu sehat atau enggak, teman-teman kalau misalnya mau cek, saya mau masuk ke perusahaan yang sehat. Yang sehat itu bisa dicek dari struktur organisasinya. Strukturnya seperti apa? Kalau layernya terlalu banyak, wah, ini gimana informasinya? Ini saya cuma sekedar membandingkan. Karena saya pernah di swasta, saya sekarang di BUMN ya, di Bank Mandiri. Dan kata orang Bank Mandiri itu udah kayak swasta. Jadi ritme kerjanya, cara komunikasinya itu benar-benar kayak swasta. Saya dulu pernah di Astra, saya tadi sempat cerita. Gimana dengan di Astra? Saya ini, waktu itu saya masih MT ya, waktu pas yang masih MT. Waktu saya zaman masih MT di Astra Internasional itu, saya mau ke managing director, orang pertama di perusahaan tersebut, ya di perusahaan tersebut, udah enggak, udah banget. Saya bisa ngobrol sama dia, tinggal ketok aja. Dan pintu managing director saya itu selalu kebuka. Selalu kebuka pintu. Menunjukkan apa? Dia bersedia untuk mendengarkan kita. Pada lihat struktur organisasi sangat sangat simpel, nggak banyak banget layeringnya, ya, layyeringnya. Tapi teman-teman harus bedain ya layering dengan memang kalau kayak di Bank Mandiri organisasinya kan besar sekali. Tapi tolong dilihatnya organisasi besar itu lihat by business, bukan ke bawahnya, ya. Jadi terkait dengan organisasi sektor. Jadi tips saya kalau teman-teman nanti akan mencari magang atau mencari pekerjaan, pengen lihat organisasi pengen lihat yang mana sih yang sebaiknya, bisa lihat di struktur organisasinya. Karena efektivitas komunikasi itu akan mendukung keberhasilan kita di pekerjaan tersebut. Okay? Lack of attention. Perhatian yang tidak memadai terhadap pesan membuat komunikasi itu nggak efektif, ya kan? Kenapa? Misalnya kita di dunia kerja, sedang kerja di rumah, misalnya, ya ada ribut dengan ibunya, ya, ada ribut dengan ibunya. Ibunya mungkin ngedorong anaknya untuk segera menikah, misalnya, gitu kan? Dia udah terganggu nih, apa sih gitu ya, sehingga pada saat meeting dengan meeting group, apa yang terjadi, dia nggak fokus, dia nggak ngerti, sehingga pada saat ditanya untuk memberikan action apa yang akan dilakukan, dia nggak bisa jawab karena nggak ikutin tadi. Yang ketujuh, premature evaluation. Kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, sebelum orang itu selesai berbicara, kita langsung gini, maksudnya ini ya? Pasti gini nih. Maksudnya pasti ini. Nggak salah lagi. Pasti yang kamu omongin ini kan. Teman-teman, masalah dalam komunikasi. Kita belum dengar seluruh pesannya, tetapi udah menjudge. Ya, kita udah menjudge apa yang sebetulnya belum tentu loh. Ya, belum tentu loh itu yang sebenarnya. Teman-teman, yang saya ceritakan dari 1 sampai dengan 7 itu keseharian ada di pekerjaan. Ya, di dunia kerja itu akan ada. Kita sampai dengan 10 nih yang saya pilih memang erat hubungannya di pekerjaan. Emotional attitude. Saya pernah punya bos. Ya, saya pernah punya bos temperamental. Kebetulan dia orang Aceh, ya. Kebetulan dia orang Aceh dan bawaannya tegang.
kita semua timnya itu ke bawahnya tegak. Salah ngomong sedikit itu bisa keluar semua kebun binatang. Ya, keluar semua kebun binatang. Teman-teman, apakah dengan model seperti itu pesannya bisa nyampe? Ternyata enggak. Banyak orang nggak mau. Dan akhirnya apa? Semua tim, semua anak buahnya di situ ambil aman. Kenapa? Malas berhubungan. Jadi kalau misalnya pun keadaannya nggak seperti itu, tapi kalau misalnya disampaikan yang benerannya, akhirnya membahayakan dia karena dia akan kena omelan ataupun akan dinilai buruk. Akhirnya apa? Tidak pernah tersampaikan yang sebenarnya. Ya. Yang lebih parah waktu itu sampai pernah kebetulan ini kebetulan ya yang bapak tersebut karateka ban hitam dan pernah slack ya mungkin teman saya juga apa namanya dia agak emosi dengan sikapnya tersebut. Kebetulan teman saya juga karateka dan ban hitam sama-sama. Apa yang terjadi itu hampir duel. Tapi ini kejadiannya dulu ya, nggak sekarang. Ini dulu banget pernah kejadian. Saya sampai kalau ingat-ingat itu, ya di PHK. Dua-duanya bisa di PHK. Kalau sampai kejadian. Tapi alhamdulillah semuanya aman. Ya. Baik, kita masuk ke yang ke-9. Resistant to change. Kalau kita bicara resistant to change itu kayaknya ini mah hari-hari ya, nggak cuma dalam bahasa berkomunikasi saja, ya kan? Saya punya kebiasaan kalau saya sampaikan A, semua udah pada ngerti kok, ya kan? Ada yang suka sampaikan gitu, betul nggak? Saya ngomong B, semua udah paham kok. Dia sampaikan kebetulan timnya tim yang lama. Kenapa maksudnya dengan tim yang lama? Tim yang lama itu yang cukup paham dengan si bos itu. Jadi anak buahnya lah yang berusaha paham atasannya. Tetapi atasannya tidak pernah mau paham anak buahnya. Sehingga pada saat anak buahnya udah pindah dan ganti dengan di atas 50%, udah ganti personel yang baru. Tapi dia dengan gaya bahasanya enggak berubah, masih tetap dengan yang lama. Apa yang terjadi? Akhirnya si bos tadi dia harus mengalami kegagalan memimpin unit tersebut. Masalahnya apa? Cuma komunikasi. Dia nggak paham ataupun dia nggak mau berubah loh. Ya, dia nggak mau berubah. Nggak mau berubah apa? Anak buahnya itu bukan lagi anak buahnya yang dulu yang mau mendengar apa yang dia omongin. Anak buah yang sekarang, ini saya boleh sampaikan ini karena ini kejadian yang sekarang ada di Bank Mandiri, itu apa tuh? Dalam satu unit kerja itu lebih dari 50% usianya itu di bawah 35 tahun. Di bawah 35 tahun. Si bos itu kebetulan baby boomer masih ada cuman sedikit banget ya, udah mau pensiun pun itu tahun depan gitu. Kalau misalnya seorang baby boomer itu ada dan dia tetap gayanya seperti gaya yang dia saya lakukan sebelum-sebelumnya, berhadapan dengan anak-anak usia 35 tahun ke bawah, dia tidak mau merubah sekali sedikit. Yang ada anak-anak muda ini sekarang ya, ini pengalaman di Bank Mandiri, anak-anak muda ini lebih berani speak up. Ya, kalau zaman dulu mungkin anak buahnya nggak ada yang berani speak up, biarin aja deh. Yang penting bosnya senang, udah ikutin aja maunya. Kalau anak-anak sekarang, kalau bapak nggak paham dengan kita bisa tinggalin. Berapa banyak orang sampai demosi tidak percaya gara-gara dia nggak mau dengar anak buahnya. Ya. Kenapa? Urusan resistant to change. Jadi banyak di Bank Mandiri sekarang ini para pimpinan unit kerja itu sudah menggunakan bahasa-bahasa timnya. Mayoritas usia berapa? Di bawah 35. Mau nggak mau harus bergaya lebih muda. Paling nggak dia tahu bahasa yang disampaikan mereka itu apa sih?
Benar nggak teman-teman? Di usia kalian banyak bahasa-bahasa yang hanya kelompok kalian yang tahu, gitu kan? Itu sebabnya kalau saya suka ngajak ngobrol anak-anak saya itu dia itu apa sih maksudnya? Ini apa sih? Ini apa sih? Supaya tahu, supaya paham. Jangan sampai saya juga dengan tim itu nggak ngerti maksudnya. Nih, resistant to change. Dunia itu berubah. Apalagi zaman sekarang, zaman COVID ya. Zaman dulu nggak bisa. Orang disuruh Vicon, video conference itu orang, malah ngapain Vicon, udah ketemu aja. Dari seluruh penduduk Indonesia pada datang. Kosnya luar biasa. Kalau sekarang, nggak mau. Ya kan, nggak mau. Nah, kalau ada nggak yang masih nggak mau menggunakan? Ya sekarang sih udah nggak ada. Tapi awal-awal orang masih tetap berkeras. Kayaknya enakan meeting deh. Kayaknya nggak bisa deh. Ya. Dan yang terakhir adalah lack of mutual trust. Dan teman-teman, biar bagaimanapun keberhasilan komunikasi kita adalah dengan, kalau kita udah percaya dengan lawan bicara kita, ya, kalau kita udah percaya dengan lawan bicara kita, itu dengan mudah komunikasi terjalin. Tetapi pada saat kita nggak percaya dengan lawan bicara kita berusaha mati-matian untuk menyampaikan, ya susah. Kalau di pekerjaan tuh kayak, ada chemistry-nya nggak sih antara saya dengan bos saya? Kalau ada chemistry itu kayaknya kita nyampein ide itu diterima aja sama bos kita. Kenapa? Ini lack of mutual trust. Ada beberapa teman saya berusaha mati-matian untuk menyampaikan. Itu benar-benar nggak nyampe, nggak sampai ke bosnya, dan bosnya belum, nggak juga. Oh, maksudnya ini nggak. Tapi ide yang sama disampaikan, ini pernah kejadian. Ide yang sama disampaikan oleh orang lain. Orang lainnya siapa? Orang yang dipercaya oleh bosnya itu. Disampaikan oleh dia. Hanya dikemas berbeda, karena sebelumnya pernah disampaikan oleh salah satu pegawainya. Disampaikan dengan cara yang berbeda. Apa yang terjadi? Si bosan, ide brilian, luar biasa. Kita semua di ruang meeting begini, ya ampun, cuma beda bungkusnya doang. Si bapak udah langsung terkagumkan. Ini teman-teman 10 barrier dari komunikasi. Oke, ada yang mau komen sampai sini? Mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Dinda. Mbak Dinda barangkali ada yang komen? Iya, terima kasih Mbak Andri. Bagaimana teman-teman yang punya pertanyaan ataupun tanggapan bisa langsung dikirimkan melalui kolom komentar ataupun raise hand. Mumpung ada kesempatannya. Oh iya, Will dan Ade Wahid sudah raise hand. Mungkin silakan untuk open mic. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan, Mbak Moderator. Selamat sore, Mbak Andi. Perkenalkan, saya Wildan dari Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Izin bertanya, jika dalam kasusnya seperti ini, Mbak, ketika kita ingin membangun komunikasi gitu terhadap suatu hal, ternyata ada masalah di antara hubungan yang mungkin ini sifatnya, walaupun ada struktur, tetapi budaya organisasi atau budaya kerja itu yang dibangun adalah horizontal. Nah, karena biasanya faktor yang juga mempengaruhi adalah umur, mungkin sama atau mungkin kita lebih muda dibanding atasan kita, sedangkan atasan kita ini ternyata cukup keras seperti itu ya. Kiranya tindakan apa sih Mbak yang bijak untuk mengatasi hal ini gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wildan. Ya, jadi kalau saya ngelihat kasus yang ada di Bank Mandiri itu lengkap, ya. Lengkapnya apa? Mau yang modal seperti apa aja ada, ya. Kan di Bank Mandiri itu kalau berapa banyak sih pegawainya? Itu rasanya yang pegawai tetap dan non tetap itu ada mungkin sampai dengan 70.000, ya, ada 70.000. Gimana ya kita menyampaikan? Tadi ngasih contohnya bahwa kalau misalnya ada yang atasannya lebih senior, secara usia ya, usia memang lebih senior, dan anak buahnya itu lebih junior, dan kalau itu sih relatif nggak sulit sebetulnya.
Ya, itu relatif nggak sulit. Yang kejadian di Bank Mandiri ini adalah sudah mulai banyak kepala-kepala head-nya itu ya, pimpinan-pimpinan di satu unit pekerja grup atau divisi itu usianya lebih muda dibandingkan dengan bawahnya. Ya, karena Bank Mandiri kan memberikan kesempatan terbuka buat siapapun sepanjang dia mau ngasih dia mau menunjukkan kemampuan dia, silahkan. Ya. Dan yang lebih parahnya apa? Dulunya dia anak buahnya. Ya. Sebelumnya dia anak buahnya. 5 tahun kemudian dia atasannya. Itu kejadian juga. Ya. Terus, apa yang harus dilakukan gitu kan? Apa yang harus dilakukan di dalam dua situasi tersebut? Kalau saya sampaikan, tadi kan saya di awal sekali sudah disampaikan bahwa keberhasilan dan pekerjaan itu komunikasi. Maksudnya apa? Teman-teman dalam berkomunikasi di dunia pekerjaan, tempatkanlah kita di posisi orang lain. Lawan bicara kita. Kalau misalnya kita bilang gini, kita nggak suka kalau orang itu melakukan apa, ya jangan kita lakukan. Kita nggak suka kalau kita dibentak-bentak sama atasan. Jangan pernah lakukan itu. Gitu. Kalau saya tempatkan kita di sepatu orang lain, gitulah. Tempatkan kita di posisi orang lain sehingga dengan cara itu adalah cara yang paling aman. Coba bayangkan kalau misalnya seorang atasan yang ada di Bank Mandiri yang dulunya bos, dia bertindak semena-mena, ya kan? Dia bertindak semena-mena, gue bosnya, saya bebas mau ngapain aja, gitu kan ya? Biar bagaimana ke rule number one adalah bos selalu benar, gitu kan ya? Itu kalau dia lakukan itu, bayangkan 5 tahun kemudian yang dia bentak-bentak, yang dia marah-marahin, ada di atasannya dia. Ada menjadi atasannya dia. Berarti gaya. Itu Mas Wildan, gaya. Gimana ya saya harus gimana ya? Dia tanya, waduh, nanti dia bakal marah-marah sama gue. Jangan-jangan balas dendam, gitu kan? Jangan dia balas dendam. Bukan gak mungkin. Bukan gak mungkin. Tapi yang baik, yang bagus adalah banyak anak-anak muda yang sekarang di Bank Mandiri berhasil menjadi posisi pimpinan di satu unit pekerjaan itu banyak belajar dari seniornya. Apa yang dilakukan? Mereka tetap sopan. Karena ingat, komunikasi adalah kunci keberhasilan. Selalu tanamkan itu. Dan kalau itu menjadi kunci keberhasilan, ingat, berarti kalau kita mau berhasil, kita harus bertindak, berlaku, berbicara yang kita juga sukai dari orang tersebut. Jadi kalau misalnya orang itu kita nggak suka dimarahin, jangan marah. Kalau kita nggak suka dibentak, jangan bentak. Kalau kita nggak suka di aku, jangan begitu juga. Kalau kita suka dihargai, lakukan menghargai. Kalau kita suka dipuji, lakukan memuji. Itu Mas, jawaban dari saya. Ya, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih. Udah ada 10 barrier komunikasi. Ya, 10 barrier komunikasi. Saya akan lanjutkan. Teman-teman bisa scan barcode? Ya, teman-teman. Mas Wildan bisa scan barcode? Ya Mbak, baru TW ini. Oke. Kalau misalnya ada yang nggak bisa scan barcode, mungkin saya akan kopikan linknya ya di chat box-nya, ya di chat box-nya. Jadi biar teman-teman bisa langsung ngeklik dari chat box-nya. Sebentar. Oke, saya sudah kopikan di chat box-nya. Silakan teman-teman sambil saya bukakan link Mentimeternya.
Oh, udah banyak nih yang join. Ya, kita lihat yang join sudah ada 30, udah 40. Kita tunggu. Mbak Dinda, kita tunggu berapa lama nih untuk teman-teman? Iya, bisa kita tunggu 1 menit ya Mbak. 1 menit lagi sampai teman-teman join. Oke, sip. Oke, sip. Mbak Dinda ngasih waktu 1 menit buat teman-teman untuk join. Silahkan. Kalau ngelihat pesertanya lumayan, udah ada di atas 60 yang sudah join, udah ada. Ya, oke, nyaris 60. Udah di atas 60. Wih, keren loh. Semangat semua ya Mbak Anti ya. Nah, Mbak Dinda, inilah enaknya kalau apa namanya main game sama anak-anak gitu ya, anak-anak muda maksud saya. Sama anak-anak muda tuh cepet banget. Kapan tuh saya pernah ngajar orang yang mau pensiun. Saya pernah ngajar orang yang mau pensiun itu gimana perencanaan keuangan buat orang yang mau pensiun. Saya pakai games kayak gini sampai sampai 5 menit itu masih nggak bisa. Yang wow, luar biasa nih kalau sama yang muda ya. Oke, Baik, mungkin tunggu apa-apa Mbak Dinda aja nih. mungkin bisa dimulai Mbak. Sudah banyak yang Oke, join. sip. Kalau gitu kita mulai. Siap-siap. Semakin cepat menjawab, semakin besar poinnya. Oke, waktunya habis. Kita akan lihat. 30 menjawab tepat ya. Ada beberapa yang belum tepat. Kita akan lihat siapakah yang paling cepat dari 30 orang tersebut. Oke, kita akan lihat siapakah yang paling cepat. Ya, kita akan lihat. Oh, ini mepet apa? Rapat ya nilainya. Syah. Oke. Nah, nama anak-anak sekarang tuh bagus-bagus ya. Syah. Oke. Kita lihat. Syah, jangan senang dulu. Kita akan lihat dengan pertanyaan berikutnya. Ada 5 pertanyaan. Cara memproses menginterpretasikan pesan melalui psikologis antara pengirim dan penerima pesan. Oke, 38% menjawab tepat. Siapakah 38% yang paling cepat? Apakah Syah masih memimpin? Oh, oke. Saya nggak ada di sini. Mana Syah? Gitu ya. Udah ada. Oke, yang paling cepat Anggoro ya. Tapi Dre yang memimpin. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, siap-siap. Teman-teman, info dari Mbak Dinda, menangnya ini akan dapat e-wallet loh. Ya, ayo cepet-cepetan. Betul, betul. Nanti yang ranking 1 akan langsung otomatis dapat e-wallet ya Mbak ya. Ah, keren. Oke, kelemahan leadership. Oke, yang betul adalah organizational structure ya, leadership itu. Kalau lack of attention itu bisa dimanapun, nggak mesti harus terkait dengan kelemahan leadership ya. Siapa? Apakah Dri masih memimpin? Wow, Dri salah di sini. Memberi kesempatan buat yang lain. Yang paling cepat kita akan lihat. Yang paling cepat Grace. Yang memimpin adalah Anggoro. Masih ada 2 pertanyaan berikutnya. Kita akan lihat pertanyaan keempat. Siapakah yang akan memimpin kali ini?
Oke, ini teman-teman, ini banyak salah di sini. Kalau bilang prematur evaluasi itu, sebelum kalimatnya selesai, masih ingat ya yang saya sampaikan, sebelum kalimatnya selesai, kita udah langsung motong. Itu maksudnya, ini pasti maksudnya. Ya. Kalau status itu berarti ada subordinat dan atasan dan bawahan. Jadi pesannya nggak disampaikan secara penuh, karena dipilih, disaring. Ya. Oke, siapakah 12 orang tersebut? Yang beruntung adalah, apakah Anggoro? Wow, Anggoro pun jatuh di sini. Siapakah yang paling cepat? Yang paling cepat Bagus Tri, tetapi Arga masih memimpin. Kita lanjutkan, satu pertanyaan terakhir. Kalau Arga mau menang, pertanyaan kelima, tidak boleh. Silakan. Nah, ini bentar yang premature evaluation. Jadi tadi sudah saya bridging, kalau di sini masih salah, lalu gitu ya. Tapi masih ada ternyata yang salah ya. 29 orang yang benar, kita akan lihat dari 29 orang itu siapakah yang paling cepat dan siapakah yang memimpin klasemen. Wow, ya. Yang paling cepat Grace, beberapa kali Grace paling cepat, tetapi kali ini adalah Arga. Ya. Manakah Arga? Boleh Arga muncul di hadapan kita yang mana Arga? Biar Mbak Dinda juga akan lihat. Betul, boleh unmute atas nama Arga. Kalau enggak, e-walletnya nggak berlaku ya. Oh, atas nama Raihan Anarga ya? Iya, maaf nggak bisa on cam, ini baru jelek jaringannya. Oh, kalau jaringannya jelek nggak apa-apa, asal jangan orangnya aja. Ya. Oke, selamat Mas Raihan. Namanya siapa tadi? Raihan Anarga. Oh, tadi Arga. Iya, Arga. Panggilannya Arga. Ya. Oh, gitu. Jangan sampai disampaikan bukan nama orang yang berhak. Ya. Terima kasih. Arga, selamat ya. Makasih Mbak Dinda. Saya akan lanjutkan lagi materinya. Iya, Mbak. Masih mau lanjut ke materi? Masih semangat ya, teman-teman? Masih semangat, teman-teman? Materinya mau dilanjutkan? Hah? Halo? Lanjut? Lanjut, katanya Felix. Lanjut. Oke. Kita masuk yang kedua. Ya, kita masuk kedua adalah listening. Ya. Listening. Dalam komunikasi, listening. Kita masuk yang berikutnya. Teman-teman, dalam kita berkomunikasi, ya, saya tunjukkan diagramnya seperti ini. 24 jam itu ternyata 70% digunakan untuk berkomunikasi. 30%-nya enggak. Kenapa enggak? Contohnya kita tidur, ya kan? Kita tidur. Atau lagi ngelamun gitu kan? Atau lagi mager, enggak ngapa-ngapain. Enggak ada komunikasi. Tapi kalau magernya sambil pegang handphone, sambil WA-an, itu masih ada komunikasi. Dan teman-teman, dari 70% yang komunikasi tadi, ternyata ada terbagi lagi. Dan kabarnya adalah listening itu adalah porsi paling tinggi, alias 45%. Porsi berikutnya adalah speaking, kayak saya. Ya. Mungkin yang 30% itu kayak model saya ngomong terus ya. Reading dan writing. Kenapa saya angkat listening dimasuk ke sini dalam komunikasi? Karena ini 45% loh kita listening. Belum lagi kalau orang pendiam. Kalau orang pendiam mungkin lebih banyak lagi, enggak 45%, mungkin 75% dia listeningnya. Ya, ini kalau orang pendiam. Teman-teman, terkait dengan listening, saya sampaikan beberapa fakta. Ya, saya sampaikan beberapa fakta.
Penasehat pernikahan menyatakan bahwa yang gagal dalam pernikahannya gara-gara ya, kita nggak bisa dengerin. Jadi kalau kalian nanti akan berumah tangga, kalau kalian mau berhasil dalam rumah tangganya, ingat dengan teori ini ya, kalian harus berani untuk mendengarkan. Bu, Mbak, istri saya tuh ternyata bawel banget. Ya, kalian yang milih. Berarti harus siapin bahwa istrinya akan bawel. Siapin dengerin. Kalau kita mau akan berhasil dalam rumah tangga. Setelah ini fakta berikutnya adalah mendengarkan dengan efektif adalah keterampilan yang paling penting. Cocok dengan statement sebelumnya ya, yang menyampaikan bahwa keberhasilan dalam bekerja, orang sukses dalam pekerjaan itu ada yang punya kemampuan komunikasi. Yang berikutnya adalah, nih, teman-teman, ini luar biasa. 94% manajer merasa bahwa mereka sudah jadi pendengar yang baik. Ternyata kalau ditanya ke bawahannya, ini ada penilaian 360 derajat, disampaikan apa kata anak buahnya? Apaan? Bos gue mana mau dengerin gue? Mereka nggak mau dengerin. Ini faktanya. Ini berkaitan dengan semua urusan mendengar. Dan saya minta teman-teman introspeksi aja ya. Semakin bertambah umur, ternyata kemampuan mendengar kita semakin turun. Anak SD, anak TK, apalagi anak bayi, maunya apa? Dengerin suara ibunya terus-terusan. Orang sekalinya pasti didengerin. Anak TK didengerin full mungkin. 100% didengerin. Anak SD 90%. SMP turun. SMA turun. Anak kuliah. Saya tanya, anak kuliah bagaimana? Mas Wildan, gimana nih? Kalau ditanya, kira-kira Mas Wildan berapa persen nih? Masih jelek sih Mbak sebenarnya kayaknya. Iya. Sepertinya Mbak Andri sedikit koneksinya ya Mbak. Sudah kembali Mbak Andri. Oke. Mbak Dinda gimana kalau misalnya ini? Kalau introspeksi, menurut Mbak Dinda, saya berapa persen nih ya? Wah, kayaknya masih level SMP ya Mbak ya? Masih bagus dong, 40% ya. Teman-teman, kalau ditanya ke saya, kalau Mbak Andri kira-kira berapa persen ya keterampilan untuk mendengarnya? Kalau saya ditanya, mungkin saya kalau bisa dibilang 10% aja itu udah hebat. Itu udah hebat. Kenapa? Mungkin tadi ada yang melihat saya punya sertifikasi coach sebagai coach ya. Teman-teman, pada saat saya menjadi coach, apa yang dilakukan oleh saya? Ngapain sih saya kalau jadi coach? Ya. Coach itu ngedengerin orang lain cerita. Betul ya? Coach itu dengerin orang lain itu ngomong. Tugas coach gitu kan. Nanti kalau misalnya itu baru kita komen. Tapi diselesaikan dulu, itu bisa setengah jam orang ngomong terus. Apa yang terjadi dengan saya? Kalau saya disuruh ngajar satu hari, dibandingkan saya harus menjadi coach 2 jam, teman-teman, apa yang terjadi dengan saya? Tingkat kelelahan saya adalah pada saat saya menjadi coach. Kenapa? Saya harus dengerin. Itu luar biasa. Melelahkan buat saya. Saya mendingan suruh ngajar seharian full daripada saya harus dengerin orang ngomong. Kenapa? Saya harus ngejaga diri saya untuk bisa tidak ngomong, tidak motong, tidak premature judgment. Ini fakta. Ya. Ini saya sampaikan gimana dengan fakta ini. Ya teman-teman, ini buka-bukaan nih saya nih. Oke. Baik teman-teman, ini ada quote, ya. The most basic and powerful way to connect to another person is to listen. Ya kan? Is to listen. Just listen. Dengerin doang deh. Ya kan? Dan yang ternyata diharapkan oleh yang orang berbicara tuh hanya
atensi kita pada saat orang itu berbicara? Ada atensinya enggak? Oke, ya teman-teman, ini kuncinya. Ya, ada quote yang, jadi kalau misalnya ini ada yang udah punya pacar nih, ada pacarnya lagi pengen ngomong, ingat dengerin aja, jangan pernah ngomong, jangan pernah ngapa-ngapain, dengerin dan beri perhatian penuh. Itu aja udah cukup. Ya, ini penting di komunikasi ini. Oke, teman-teman. Saya minta teman-teman boleh scan barcode-nya, ya, scan barcode-nya. Scan barcode sudah, teman-teman? Mungkin linknya minta tolong di copy paste. Ya, saya belum buka. Sorry. Sebentar, saya bukakan dulu linknya. Maafkan daku ya, saya belum buka linknya. Atau bisa saya bantu ya, saya kirim di kolom. Enggak, sudah kok. Oh, sudah. Sudah, aman. Ya teman-teman silahkan lagi komen ya. Teman-teman, linknya udah saya buka. Saya akan bacakan satu narasi, ya. Saya akan bacakan satu narasi dan teman-teman, saya belum mulai ya. Narasinya akan baru saya bacakan, ya. Membutuhkan kacamata, ya. Bentar. Teman-teman, saya bacakan. Ada 3 model. Mulai ya. Silakan fokus teman-teman. Ada 3 model komunikasi bisnis. Model komunikasi linear, interaksional, dan transaksional. Model linear ada beberapa elemen, sumber, pesan, dan penerima. Di sini hanya fokus pada pengirim atau penerima. Model interaksional. Komunikasi di sini adalah 2 arah. Ada dari pengirim, ada penerima. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi sedang berlangsung. Di proses intersaksional ini adalah yang membedakan umpan balik atau respon dari suatu pesan. Yang ketiga, model transaksional. Model transaksional adalah proses kooperatif. Pengirim, penerima, sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Model transaksional ini berasumsi bahwa saat kita terus-menerus mengirimkan atau menerima pesan, kita berurusan dengan elemen verbal dan non-verbal. Oke, sampai situ saya sampaikan narasinya. Silahkan, saya mau, teman-teman kalau nulis, dikasih namanya di atas saya. Misalnya tadi, Wildan, kasih komennya apa? Andri, kasih komennya apa? Apa yang teman-teman tangkap dari narasi yang barusan saya sampaikan? Ini penting. Yuk, yang baru masukkan itu baru orang. Tadi yang join itu ada di angka 60-an. Oke, kita lihat. Sudah berapa banyak nih yang join? Baru 20-an? Baru 20-an. Yuk. Teman-teman silahkan. Saya tunggu. Ayo. Kita lihat. Ya, kita lihat. Oke, isinya apa saja. Teman-teman bisa lihat kan? Yang teman-teman posting apa saja? Betul, Mbak, terlihat. Paling besar masih transaksional ya. Oke, transaksional.
Padahal tadi saya sampaikan ada 3 dan ada detailnya ya. Betul, Ah, betul, betul. Karena yang terakhir disampaikan mungkin ya, jadi masih diingat. betul. Oke. Ini baru 35. Mana yang lain? Ayo, mana yang lain? Kita tunggu. Paling tidak kalau sampai dengan 50 aja saya udah cukup senang nih. Karena ini harus dengerin, harus nyampein apa sih yang tadi saya dengarkan gitu. Oke, ayo kita menuju satu angka apa namanya yang kritis. Udah lewat 40. Angka kritis itu di 40. Lihat, oke, kalau saya lihat udah kelihatan ada komunikasi linear, transaksional, oke, linear, inter interaksional, oke. Komunikasi bisnis, 3 model komunikasi bisnis, model komunikasi, oke. Ini orang komunikasi yang jawab juga proses transaksional, cara berkomunikasi. Saya mungkin menunggu sampai dengan 50 ya Mbak ya. Takut waktunya nggak cukup. Teman-teman, saya gunakan ini untuk membahas materi berikutnya. Ya, jadi narasi apa yang ditangkap oleh teman-teman, nih teman-teman bisa lihat semua ya. Teman-teman bisa lihat semua di catatan yang teman-teman bikin. Ini loh, menurut teman-teman, yang teman-teman tulis ini udah semua materi yang saya sampaikan muncul di sini. Saya nanya nih, sudah semua muncul di sini? Mbak Dinda, saya boleh manggil-manggil pesertanya nggak, Mbak? Boleh, boleh, Mbak Andri, silahkan. Oke, saya boleh manggil Abigail. Abigail ada? Abigail ada? Halo, Abigail. Abigail Abigail ada? baru magang di CDC nih, Mbak. Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Alicia, Alicia. Wah, ini Iya, jaringnya. Oke, menurut Alicia, boleh saya tanya boleh. yang tertulis di sini? Ini kan banyak nih teman-teman pada berapa orang nih yang sudah nuliskan di sini? Udah 46 orang yang menuliskan di sini. Apakah yang tertulis di sini sudah mengcapture semua narasi yang saya sampaikan? Kalau semua kelihatannya tidak ya, Bu ya. Cuman kalau Oke. sebagian besar udah kayak garis besarnya gitu udah tercakup di sini. Oke, terima kasih Alicia. Iya, Grace, sama-sama. sekarang saya mau panggil Grace. Halo Grace, ada the Grace? Ya, halo. Halo, apa suara saya kedengeran? Oh ya, Dengar, terdengar, Grace. Ya. dengar. Grace, kalau menurut Grace mau komen narasi yang dibacakan oleh saya tadi, komennya seperti apa? Eh, kalau boleh saya komen, sebenarnya secara garis besar memang sudah termasuk ya di dalamnya. Cuman mungkin untuk penjelasannya terkait mungkin misal transaksional atau interaksional itu yang seperti apa itu belum ada ya kalau saya lihat. Cuman kalau terkait garis besar ada komunikasi transaksional, kemudian linear, interaksional, dan lain sebagainya, mungkin memang sudah ada, tapi sekali lagi menurut saya sih penjelasannya kalau saya lihat, penglihatan saya sih belum. Oke, terima kasih Grace. Ya. Oke, saya sudah dapat 2 ya, sudah dapat 2 dari peserta berkomen. Saya coba share materi lagi ya. Saya coba mau share materi lagi supaya bisa lanjut ke yang berikutnya. Apakah materi saya sudah kelihatan? Sudah, Mbak. Oke. Teman-teman, berikutnya saya mau sampaikan bahwa pada saat kita mendengar itu ada 5 level.
Ya, pada saat kita mendengar itu ada 5 level. Yang pertama adalah level ignoring. Ignoring itu kayak gimana? Ini nggak mempedulikan. Ya, kita tidak mempedulikan dengan kalimat, ucapan ataupun konten yang disampaikan oleh para pembicara. Kita enggak. Itu level 1. Dan ini adalah level mendengar yang paling buruk. Yang kedua, pretending. Pretending itu apa? Pura-pura dengar, padahal mah enggak. Kepala kita masih mikir, pacar gue nanti marah, ini gimana ya, apa yang saya lakukan? Kita cuma pura-pura, badannya ada di sini, kupingnya juga ada di sini, tetapi kepala kita, pikiran kita nggak ada di sini. Level 3, selective listening. Selective listening itu kayak gimana? Kita memilih yang kita mau dengar. Kita pilih-pilih yang mau didengar. Attentive listening, attentive itu udah lebih tinggi lagi. Dia dengarkan mungkin, ya, dengarkan seluruh materi yang disampaikan, semua narasi yang disampaikan, dia dengerin. Tapi dengerinnya, ya denger aja gitu loh. Tanpa ada emosi di situ. Dan yang terakhir adalah empathic listening. Empathic listening seperti apa? Ada jiwanya di situ. Pada saat kita dengar teman kita lagi curhat, dia sedih banget, kita pun bisa ngerasa, ya ampun, luar biasa ya, ternyata perjuangan kamu tuh sedemikian beratnya. Kita ada kata-kata, tidak ada kata-kata, bahasa tubuh kita ingat, tadi Mehrab dia bilang 55% bahasa tubuh kita aja, begitu muka kita, mata kita, nunjukkan kepada pendengar, pada pembicara itu udah kelihatan. Empathic listening. Itu 5 level. Sekarang pertanyaan saya, ya, pertanyaan saya buat teman-teman, kira-kira, ya, pada saat teman-teman menjawab pertanyaan tadi, ada di level berapakah? Saya coba panggil Pak Lupi. Pak Lupi ada? Halo. Pak Lupi ada? Iya, halo Mbak, ada. Ada. Oke, silakan Pak Lupi. Mau komen ada di level mana ya? Paling enggak kalau saya, gitu. Atau orang kebanyakan di sini ada di level berapa? Kalau saya pribadi, waktu jawab kuis sebelumnya itu mungkin kira-kira ada di level selective listening, Mbak, level 3. Oke, selective listening. Terima kasih. Saya minta satu lagi. Satu lagi ada yang cowok selain Wildan ya tadi ya. Siapa lagi ya kira-kira ada volunteer? Lutfi, coba. Lutfi ada? Hadir Mbak. Oke, Lutfi. Iya. Lutfi kira-kira ada di? Kalau saya level 3 sih Mbak. Soalnya tadi di awal-awal agak kecepatan jadi buru-buru juga mikir sama ngedengerinnya gitu. Tapi yang pas terakhir-terakhirnya lebih bisa diingat. Tapi level 3 sih Mbak. Oke, sip. Oke, terima kasih Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi. Saya juga setuju ya. Jadi kalau tadi teman-teman bilang saya kayaknya level 3 deh. Benar banget, saya juga setuju level 3. Kenapa? Karena teman-teman milihnya yang besarannya aja. Itu yang didengerin. Ya, yang besarannya dengerin, yang mungkin di bawah-bawahnya juga intinya dari setiap poin itu teman-teman paham. Ya. Oke. Teman-teman, kalau kita mau berhasil bisa ada di level mana? Level 5. Kalau kita mau sukses di pekerjaan kita, ada di level 5. Capek banget. Kalau nanya, capek nggak? Banget capek. Saya, apalagi kalau saya sebagai coach, saya harus ada di level 5. Always. Selama 2 jam misalnya, saya harus di level 5. Dan itu melelahkan. Ya, adalah jiwa raga itu kayaknya ya. Teman-teman, kita coba beranjak. Saya sudah kenalkan dengan 5 level mendengar. Ya. Saya sampaikan lagi ada quote dari Stephen R. Covey. Most people do not listen with the intent to understand. Ini yang teman-teman harus pahami ya, dan harus benar nggak ya, introspeksi lah paling nggak. Benar nggak sih
Tapi dia dengar untuk ngerespon habis ini saya jawab apa. Kalau saya tanya ini, benar nggak komennya Stephen R. Covey ini? Siapa yang mau jawab? Benar nggak? Yang tadi udah komen, boleh jawab. Boleh tadi siapa namanya? Lutfi, Pak Lupi, siapa lagi tadi ya? Dan benar Mbak. Oh benar, oke ya, benar banget. Dan saya waktu zaman belum belajar atau belum punya sertifikasi coach, itu yang saya lakukan. Habis ini saya ngomong ini. Habis ini kalau ditanya apa, bukan dengerin untuk paham apa yang diceritakan, tapi habis ini saya mau komen apa. Habis ini saya mau komen. Ya. Nah, teman-teman, saya sampaikan ada 10 step untuk effective listening. 10 step effective listening itu satu, tataplah mata saya, gitu kan? Kita harus menatap lawan bicara kita. Tapi natapnya juga hati-hati ya. Natap di dunia pekerjaan itu natapnya adalah segitiga. Ya, segitiga itu apa? Boleh cuma sampai alis, mata ini sampai hidung. Ke bawah-bawah lagi boleh? No way, honey. Nggak boleh. Ya, hanya boleh segitiga ini aja. Segitiga profesional. Tetap lawan bicara, tapi itu juga jangan terus menatap lekat ya. Itu bukan apa-apa, takut setan lewat gitu ya. Yang kedua, kalau dengar itu penuh perhatian. Ini lagi ada kerjaan. Gimana? Kalau memang kita rasa kita nggak punya waktu untuk mendengarkan dia, itu sampaikan. Karena kalau namanya effective listening atau tadi disebut di depan adalah empathic listening, kita harus penuh perhatian. Sabar dan bijak. Ya. Kalau kita dengerin, kadang kita suka pengen menghakimi. Gimana sih? Gitu sih. Padahal kita jadi pendengar. Tapi jangan, nggak bisa dilakukan. Itu sebabnya harus sabar dan bijak. Atau kita langsung jump to conclusion. No, jangan itu. Biar dia berbicara step by step. Nanti loncat ke barrier yang dikomunikasi di awal. Dengar dan pahami. Tadi yang yang disampaikan Stephen R. Covey ini cocok banget nih. Dengar dan pahami, bukan dengar untuk ngerespon berikutnya. Saya ngerespon apa? Tapi itu kita harus benar-benar paham. Kelima, kasih kesempatan orang lain untuk menyampaikan, ya kan? Menyampaikan apa yang mau dia bicarakan. Dan jangan terganggu karena kita berkomentar. Ya. Apalagi sampai ada julukan miskomen katanya. Kenapa tukang komen? Gitu. Ini, dan itu berat saya sampaikan. Yang keenam, tunggu saat yang tepat kalaupun saya pengen ngerespon. Ya, saat yang tepat kapan nih? Jangan main potong aja. No. Kenapa, Pak? Kadang-kadang pada saat dipotong orang itu udah lupa juga. Saya tadi cerita apa? Lu sih pernah ngalamin hal tersebut? Ya. Yang ketujuh adalah tanya untuk validasi. Tanya untuk validasi. Paling enggak, ini apa ya? Benar. Hanya dengan ceritanya dia akan berlanjut. Emang padahal dia nggak cerita dia perginya sama siapa, tapi dia menceritakan isinya itu apa. Oke. Yang ke-8, empati. Karena kita empathic listening, empati itu menjadi penting. Ya, empati itu yang kayak gimana? Kita coba memahami apa yang disampaikan oleh peserta. Jadi paling nggak kalau misalnya kalau si lawan bicara kita menangis gitu ya, kita boleh kasih tisu ya. Tapi jangan, Mas Wildan, jangan bilang gini, si shoulder to cry on. Jangan gitu ya. Bukan muhrim ya. Jadi teman-teman itu harus lakukan. Kasih tisu atau kasih muka kita yang memang memahami betapa menyedihkan ceritanya dia. Respon itu harus ada. Bu, dia tuh ceritanya ya setengah jam nggak berhenti loh. Oke, benar, setengah jam nggak berhenti. Terus kita harus ngapain? Kalau yang namanya empathic listening,
paling enggak kita ngerespon dengan, oh gitu ya. Paling enggak matanya ikut berbinar atau matanya ikut menunjukkan kesedihan. Ya, ekspresi wajah kita harus ada. Bukan berarti respon itu harus dengan komentar, dengan kalimat yang panjang. No. Kasih kesempatan tadi sampaikan. Dan yang ke-10, effective listening itu kita juga harus memperhatikan sinyal dari si pembicara tadi. Ya, sinyalnya apa? Mungkin kita dia udah boring nih gara-gara kita dengerinnya juga setengah hati. Kita harus tahu dong ya dengan kondisi. Itu teman-teman ada 10 effective listening. Sebetulnya kalau saya coba ngobrol dengan teman-teman, saya yakin teman-teman tahu ini kok. Saya yakin teman-teman tahu ini. Benar enggak, Bapak Lupi? Benar enggak, Pak Lupi? Benar, Mbak. 10 itu iya sih, sehari-hari ya memang begitu ya. Cuman kadang lupa ya. Enggak usah teman-teman, saya pun demikian. Itu sebabnya harus ada refreshment lagi. Paling enggak ngingetin kita, ini loh, 10 step untuk effective listening. Kenapa harus bikin seperti ini? Karena ternyata ya dalam komunikasi itu 45% adalah mendengar. Oke teman-teman, sesi yang kedua, topik yang kedua sudah selesai. Ya, kita akan masuk topik yang terakhir, assertive communication. Inilah sebetulnya yang diarahkan kepada setiap orang yang bekerja. Kalau mau sukses itulah dengan assertive communication. Saya akan tunjukkan teman-teman assertive communication. Ini kalau baca teknik berkomunikasi di mana seseorang dengan penuh keyakinan dan percaya diri menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Yang ingin disampaikan apa sih? Ada kalanya kita ingin menyampaikan A, cuma agak enak. Dan saya melihat ini karena teman-teman orang Jogja ya, ataupun kalau bukan orang Jogja, tapi kan tinggal di Jogja. Secara culture sudah mulai terbawa dengan teman-teman di orang Jogja. Apa tuh? Nggak enakan. Mau nyampein, udahlah diem aja, nggak usah. Nah, assertive communication itu apa? Kita coba sampaikan. Apa sih maunya kita? Itu ya, kita akan lihat. Jadi ngomongin assertive communication itu adalah communication style. Apa tuh? Yang pertama kita lihat ada agresif, ada komunikasi itu pasif, ada pasif agresif, dan juga ini yang kita tuju, assertive. Saya akan tunjukkan bedanya antara keempat ini supaya teman-teman tahu ada di mana saya. Ya. Sebetulnya saya ada kuesionernya, cuman butuh waktu agak panjang, jadi saya nggak sertakan di sini. Tapi paling nggak kalau teman-teman baca di sini, teman-teman tahu, oh saya ada di mana. Yang namanya orang agresif, gitu ya. Orang agresif itu orang-orang yang berterus terang kalau dalam berkomunikasi. Tapi yang jadi masalah, keterus terangannya itu menimbulkan dampak terhadap orang lain. Ya, dampak terhadap orang lain, ada kan orang nggak suka, ada orang yang tertindas, ada orang yang merasa terintimidasi gara-gara orang agresif ini. Ya, orang agresif itu pasti pengennya, pokoknya ini saya mana, gitu. Ini orang agresif. Agresif. Ini kalau saya kasih contoh di kalimatnya, saya nggak habis pikir, kenapa Anda tidak melihat hal tersebut? Hal tersebut baik untuk dilakukan. Kalimatnya, orang agresif. Dia benar-benar mengutamakan haknya sendiri. Ya. Walaupun misalnya dia ngelanggar orang lain. Ya kan? Itu dia nggak peduli. Ini orang agresif. Kalau saya ngasih contoh, orang naik bis penuh misalnya. Pada saat lagi penuh itu tiba-tiba kaki kita keinjak, ya saya ngasih analoginya seperti ini, tiba-tiba keinjak. Kalau agresif, apa yang dilakukan? Dia akan teriak langsung, injak kaki gue. Itu mungkin yang akan dilakukan oleh orang agresif.
Nyampe nggak maksudnya? Baik. Tapi ada orang yang dipermalukan gara-gara sikapnya tersebut. Ini agresif. Kita masuk ke pasif. Kalau orang pasif itu, ya biasanya kebutuhan orang lain harus didahulukan. Ya, orang pasif itu biasanya biarinlah kalau saya enggak juga. Yang penting orang lain bisa. Dia nggak berani untuk menyampaikan, ya kan? Dia nggak berani untuk menyampaikan. Akhirnya apa? Dia rendah diri, dia mudah frustasi dan mungkin menarik diri. Ini orang-orang pasif. Ya. Orang pasif itu dia tidak punya keberanian untuk mengekspresikan pemikirannya ataupun emosinya. Kalau orang pasif, kalau ditanya ciri-ciri orang pasif diantaranya, saya nggak tahu, kita mau pergi kemana, terserah aja saya ngikut. Itu orang pasif. Nah, kan? Kalaupun saya ambil analogi yang tadi di bis, ya, yang tadi di bis. Saya tanya ke teman-teman, apa yang dilakukan oleh orang pasif? Coba, saya pengen tahu kalau ini terjadi di bis yang sama tadi, ya, kira-kira dia akan komentar apa? Saya boleh dengar suaranya Raihan? Saya boleh dengar suaranya Raihan? Raihan ada? Kalau nggak ada Raihan, mungkin Stefano. Stefano ada? Ayo, Stefano. Apakah bisa untuk open mic? Ya, halo. Tes. Ya. Oke. Stefano, kalau misalnya orang pasif, tadi Mas Ahmad ceritanya orang di bus, dia keinjak gitu ya kakinya, apa yang akan dikomen oleh orang pasif? Mungkin dia lebih cenderung menyalahkan diri sendiri. Maaf, saya salah meletakkan kakinya mungkin. Jadi dia lebih menyalahkan, aduh. Kira-kira dia ada berani bicara dengan yang injek nggak? Mungkin pertama cenderung diam, tapi mungkin kalau udah ya, lebih parah baru. Oke, orang pasif akan cenderung. Kenapa? Lebih cenderung defensif mungkin. Oke. Ya. Oke, terima kasih Stefano. Jadi benar banget orang pasif pada saat keinjak pun dia diam aja. Nih, saya ngelihat, mohon maaf, banyak teman-teman saya yang orang Jawa itu begitu keinjak dia diam aja. Nah, kalaupun misalnya pun dia bilangnya apa kira-kira? Dia tadi bilangnya kayak gini, maaf ya kaki saya keinjak. Lah yang salah orang lain, kenapa dia yang minta maaf? Ya kan? Ini orang pasif. Oke? Ini orang pasif dan berikutnya adalah pasif agresif. Ya. Pasif agresif adalah dia kalau misalnya dia punya kebutuhan, dia harus dipastikan dia mencapai kebutuhan itu, tapi halus cara menyampaikan. Ya, cara menyampaikannya halus dan teman-teman di pasif agresif ini, dia berani frontal, pasti nggak akan berani kayak orang agresif, tapi dia juga nggak mau jadi ke orang pasif. Dia kadang-kadang suka membawa atau memperalat orang lain. Maksudnya kayak gimana? Ya, maksudnya kayak gimana? Kita akan lihat. Ya, ada tindakan manipulatif. Seperti contohnya, ya, dia mengatasnamakan orang lain untuk kepentingan dia. Ya, dia mengatasnamakan orang lain untuk kepentingannya dia. Dia bisa bilang gini, sepertinya teman-teman sekelas ini merasa ibu pada saat berbicara terlalu cepat. Padahal cuma dia loh.
tapi dia membawa orang lain supaya ada yang menemani dia lebih aman. Ya. Ini tindakan manipulatif. Ya. Oke, kalau pasif agresif di orang yang naik bus tadi, kira-kira apa ya? Siapa yang mau komen? Sudah banyak yang saya sapa tadi. Kira-kira ada yang mau komen yang lain? Ada yang lain kah? Kira-kira kalau pasif agresif pada saat keinjak, apa yang dikomen? Mas Mildan barangkali? Atau Mas Wildan, Mas Stefano, atau Mas Lutfi? Siapa yang mau komen? Silahkan. Ada yang mau komen? Ya. Kalau misalnya orang yang naik bus keinjak tadi, orang pasif agresif gimana? Dia tetap memberikan Mas yang dilakukan, dia tetap, saya nggak mau keinjak Mas. Kaki Mas itu menginjak beberapa orang, ya, menginjak beberapa orang yang karena kakinya kemana-mana gitu kan. Itu ada beberapa orang yang udah kena kaki Mas. Tolong Mas, sekarang diangkat dari kaki saya. Dia membawa orang lain untuk kepentingannya dia. Jelas sampai sini teman-teman? Oke. Kita masuk yang terakhir. Ini bekal buat teman-teman nanti pada saat magang atau di pekerjaan. Asertif, ya. Orang asertif itu benar-benar bisa nyampein semua yang menjadi hak dia atau kebutuhan dia. Gimana cara nyampeinnya? Cara nyampeinnya itu cakep banget. Kenapa? Dia benar-benar mempertimbangkan, kalau saya nyampein, jangan sampai ada orang lain yang kecewa. Jangan sampai ada orang lain dipermalukan. Jangan sampai ada orang lain tersinggung dengan cara saya menyampaikan ini. Ini asertif. Jadi kalau tadi Mas Wildan sempat tanya, gimana sih caranya? Yang tadi saya ceritain di awal itu adalah inilah orang asertif. Ya, gimana kita bisa mempengaruhi orang lain? Ya kan? Orang asertif itu bisa mempengaruhi orang lain. Sadar kalau orang lain itu sedang dimintakan sesuatu dari kita. Jadi kalau istilahnya teman-teman, saya itu dikenal oleh teman-teman peer saya, ya teman-teman peer saya itu paling jago ngerjain bosnya. Ngerjain itu gimana? Jadi maksudnya saya minta tolong si bos saya untuk sesuatu. Tapi si bos itu nggak tahu kalau sebetulnya dia tuh disuruh sama saya. Ya, disuruh sama saya. Saya cuma melakukan, saya cuma sampaikan fakta dan saya, iya Pak, memang sulit Pak. Ini kalau misalnya gimana ya Pak? Saya cuma sampaikan ini. Sampaikan kata-katanya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, dan saya sampaikan lontar idenya. Tapi saya udah nyoba, kok nggak bisa ya Pak? Apa yang dilakukan bos saya? Gitu. Baik, saya coba ya. Jadi teman-teman saya suka pada bilang ini, tuh bos lu udah kena perangkap. Kenapa? Itulah kemampuan komunikasi. Asertif. Gimana kita bisa mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu bisa melakukan apa yang kita harapkan. Oke. Teman-teman, orang asertif, ya kan, benar-benar menjaga orang lain supaya tidak terluka. Kenapa? Karena kita juga mau kalau kita terluka. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada kata-kata contoh orang asertif. Saya bisa memahami apa yang Bapak inginkan. Ya, mari kita berbicara dengan tenang, saling menghargai, sehingga masalah selesai. Saya akan sangat menghargai Anda jika. Balik lagi ke orang yang keinjak di bus. Orang asertif apa yang dilakukan? Ada yang mau komen? Orang asertif apa yang akan dilakukan? Ada yang mau komen? Kira-kira akan bilang apa? Orang asertif? Ini saya ngasih contoh di keseharian saja ya. Ada yang mau komen? Kira-kira akan bilang apa? Orang asertif pada saat dia keinjak, dia bilang, Mas, kaki Mas itu menginjak kaki saya, dan kaki saya sekarang sakit. Tolong Mas diangkat kakinya, supaya kaki saya
tidak sakit lagi. Itu yang dilakukan orang asertif. Oke, teman-teman, saya lanjutkan sedikit lagi materi saya. Ya, sedikit lagi. Asertif itu bisa pakai perilaku verbal, kata-kata, atau non-verbal. Saya sudah siapkan 3, ya, ada siapkan 3. Saya masuk yang verbal. Kira-kira yang verbal itu apa saja ya, yang kata-kata yang verbal terkait dengan asertif? Siapa ada yang mau menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Mbak Andri, mohon maaf mengingatkan, mungkin waktunya tinggal sekitar 2-3 menit lagi ya. Oke, sorry. Oke, berarti saya skip aja. Tadi sudah saya kasih contoh terkait dengan orang yang di bus tadi ya. Mungkin yang terakhir ini, mungkin ini saya terakhir, terkait dengan assertive teknik, itu kita kenal dengan TASER. Apa tuh? Ya, pertama analisis situasi. Kita analisa dulu. Setelah dianalisa, kita baru bereaksi, emosi dan hasil. Yang kedua, state your position, maksudnya apa? Adalah kita menentukan posisi orang lain dan cara positif. Jadi kita ngelihat orang lain dengan cara positif. Evaluasi non-verbal behavior, bahasa tubuh tadi. Ya, bahasa tubuh seperti apa? Setelah itu, receive feedback. Ya, kita harus minta masukan terhadap apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah test for understanding. Jadi kalau mau tes understanding, di antaranya ada memvalidasi, merekonfirmasi beberapa kalimat yang kita sampaikan. Ini adalah assertive teknik. Jadi kalau kita sampaikan pertama analyze dulu, state dulu, terus evaluate, receive dan test for understanding untuk bisa menjadi seorang assertive. Oke, Mbak Dinda, saya boleh ada games yang terakhir? Boleh, Mbak. Oke, buat teman-teman, kita akan coba games yang terakhir sebelum kita selesai. Ya, saya akan kopikan linknya karena mungkin tadi saya lupa ngopikan linknya ya, jadi nggak terlalu banyak yang join. Saya kopikan linknya di chat box ya. Oke, silahkan. Linknya sudah disampaikan. Saya akan bukakan Mentimeternya. Ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan di sini. Mbak, yang di sini tetap ada itu ya, Mbak? Ada hadiah buat e-wallet buat itu ya? Betul. Oke, biar makin semangat. Silahkan, saya sudah buka linknya. Saya sudah buka linknya. Oke, sudah mulai banyak yang join ya. Rupanya tadi saya lupa nih Mbak Dinda, rupanya lupa tidak mengkopikan di chat box-nya karena nggak semuanya bisa scan barcode sepertinya. Oke, dengan cepat ini udah melewati 40 loh. Kita tunggu sampai berapa lama, Mbak? Bisa sampai mungkin ya, Mbak. Kenapa? Bisa kita tunggu sampai 50 orang yang join. Oke, sampai dengan 50 orang. Silakan. Sampai 50 orang langsung ya. Langsung cepat loh, Mbak. Langsung cepat. Baik, teman-teman. Ini sepertinya sudah 50. Saya mulai saja ya. Siap-siap ada, kalau nggak salah ada 5 pertanyaan. Siapa cepat, dia yang akan dapat poin lebih banyak. Yang jawab yang tepat adalah test for understanding. Itu slide terakhir ya. Dan 8 orang ini berarti benar-benar paling enggak dia mendengarkan mungkin level 4 ya. Kita akan lihat di pertanyaan pertama siapa yang akan tinggi posisinya.
Oke, ada Bagus Tri di sini yang paling cepat. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Siap-siap, pertanyaan kedua berikut ini. Ayo, tadi saya udah ada persentase dan saya sempat sampaikan juga ada berapa persen alokasi kita dalam mendengar dalam satu hari ini. Oh, masih ada yang salah ya. 45 orang, alhamdulillah, berarti masih ada yang lebih banyak yang mendengarkan. Kita lihat apakah Agus Sri masih memimpin? Oke. Kita lihat siapakah yang akan memimpin sementara. Sabil. Tapi Grace, kamu berapa kali selalu paling cepat? Ayo Grace, ambil kesempatan ini supaya kamu bisa menang. Pertanyaan ketiga. Ingat, bukan termasuk. Bukan termasuk. Oke, 27 orang menjawab tepat. Ya, tetap mayoriti yang menjawab tepat. Alhamdulillah berarti teman-teman mendengarkan. Siapakah? Apakah Sabil? Wah, atau Bagus Tri? Oke, Sabil di sini salah. Oke, kita lihat siapakah yang memimpin yang paling cepat. Wildan. Nah, Wildan paling cepat. Tapi Ama masih memimpin. Sementara kita masuk pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat berikut ini. Ayo, ini agresif, pasif, atau pasif agresif? Yang pasti ini bukan asertif. Yes, itu keren. 36 orang menjawab tepat. Ini kamu pasti yang salah itu gara-gara salah mencet nih ya. Padahal udah tahu. Kita lihat apakah Uma atau yang memimpin siapa? Yang paling cepat. Kita lihat yang paling cepat itu Alicia. Yang paling cepat Alicia, tapi yang memimpin sementara adalah Ama. Masuk ke pertanyaan yang terakhir. Siapkan Ama kalau mau menang, nggak boleh salah. Ini rasanya harus benar semuanya nih. Harus benar semuanya. Cuma tinggal siapa yang paling cepat. Oke. Baru satu orang menjawab benar. Oh, sedikit yang kita ngelihat siapakah yang akan memimpin di game kali ini. Wah, selamat buat Ama. Selamat buat Ama memimpin untuk game kali ini. Ama mana Ama? Mungkin Ama boleh open mic sebentar. Halo. Oh, Rahmah Istiqomah, Mbak, ternyata yang menang. Oh gitu. Rahmah Istiqomah. Baik, teman-teman, rasanya udah selesai materi saya, Mbak. Mbak Dinda, rasanya materi saya sudah selesai, sudah tersampaikan semuanya, dan dua pemenang game sudah ada, tinggal memilih. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Dinda, kepada moderator. Silakan Mbak. Terima kasih banyak Mbak Andri, materinya sangat komplit ya. Jadi teman-teman, saya izin merecap sedikit. Hari ini kita udah belajar mengenai penting loh sebenarnya kita punya communication skill dalam dunia kerja. Bahkan itu yang menentukan career path kita sampai menjadi leader begitu ya. Kita juga sudah belajar mengenai
Mehrabian formula mengenai hambatan komunikasi, dan di bagian kedua juga kita belajar mengenai mendengarkan, bahwa mendengarkan itu juga memiliki porsi yang besar dalam berkomunikasi. Lalu yang terakhir kita juga belajar tentang komunikasi asertif, bagaimana kita dapat menyampaikan apa yang kita maksud dengan baik tanpa menyakiti maupun memanipulasi pihak lain, seperti itu. Nah, sedikit Mbak Andri mungkin bisa memberikan jawaban pendek ya, karena tadi sudah ada yang bertanya melalui kolom chat. Oke, silakan. Atas nama Sagar Septian. Dia bertanya, bagaimana ya Mbak pola komunikasi yang baik untuk menunjukkan sikap, misalkan saat kita interview kerja gitu ya, bagaimana kita berkomunikasi supaya kita itu terlihat orangnya itu jujur, orangnya berpengetahuan, kayak gitu, ataupun juga gimana supaya pola komunikasi kita ini sesuai dengan prinsip perusahaan yang kita tuju, begitu Mbak Andri. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus banget dan kayaknya pas banget nih, karena saya beberapa kali sebagai tim final interview teman-teman yang mau masuk ke Bank Mandiri. Jadi di final interview itu beberapa kali teman-teman UGM, ada beberapa yang ketemu saya di final interview. Jadi saya ambil atau enggak nih teman-teman untuk bisa masuk ke Bank Mandiri untuk program ODP, ya kan? Pendapat saya terkait dengan ini adalah jadilah diri sendiri. Gitulah. Jadilah diri sendiri. Tidak memanipulatif. Tidak berpura-pura atau berusaha untuk menjadi orang lain. Gitu. Karena kami interviewer itu akan mengejar. Kalau dimulai dengan satu kebohongan, pasti akan muncul cross check dengan kebohongan yang lain tuh, kita bisa cross check. Karena kami kan udah biasa tuh untuk menginterview kan, jadi tahu ini apa nih, ini seperti apa nih, gitu. Jadi saran saya, jadilah diri sendiri, tetap jujur, ya, tetap diri sendiri, tetap jujur, tidak menjadi orang lain, tidak menjadikan ideal, yang kita mau jadi ideal, itu justru akan menjebak kita. Kalaupun akan berbohong, itu sulit untuk berbohong, karena biasanya akan cross check. Kalau di Bank Mandiri itu kan kalau interview tuh untuk DP, biasanya menginterview nggak sendiri, ada 3 orang gitu. Itu akan di cross check oleh beberapa interviewer yang lain. Itu pertanyaan jawaban dari saya. Ya, kebetulan yang nanya ke interviewer gitu ya. Pas interviewer. Ya. Betul, pas banget. Jadi jadi diri sendiri, nggak usah karena pernah ada yang akhirnya saya nggak terima adalah dia berpura-pura menjadi orang lain, bermain peran gitu loh. Dia kayak main sinetron, pura-puraan, tapi ketangkap sih. Kalau itu bohong. Itu sih Mbak Dinda, mudah-mudahan yang tanya bisa terjawab, dan ini bisa jadi bekal buat teman-teman yang lain pada saat teman-teman ada di posisi akan melakukan interview. Betul, ya. Baik, terima kasih sekali Mbak Andri. Ingat ya teman-teman, mungkin nanti saat harus ikut interview, jadi diri sendiri itu kunci yang paling penting ya. Nah, Mbak Andri, seperti tadi sudah disampaikan, kita sudah punya 2 pemenang e-wallet atas nama Mas Raihan dan juga Mbak Rahmah nih tadi. Nah, masih ada 1 lagi. Kira-kira kita akan pilih siapa nih Mbak dari tadi yang sudah mungkin aktif, bertanya, atau menjawab? Oke, saya boleh milih Mas Wildan ya. Mas Wildan. Ya, saya boleh milih Mas Wildan karena Mas dan beberapa memberikan jawaban juga gitu. Selamat ya Mas Wildan. Selamat Mas Wildan. Nanti ketiga orang tadi akan dihubungi oleh tim CDC untuk teknis pengiriman e-walletnya ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di penghujung webinar kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Andri untuk ilmu yang sudah dibagikan. Sama-sama.
Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir. Nah, untuk menutup webinar kita kali ini, kita akan ada sesi foto bareng sebentar. Teman-teman mungkin yang keadaannya memungkinkan, silahkan untuk membuka kameranya ya. Kita akan sesi foto sebentar. Baik, sudah di open cam semuanya? Ini teman-teman masih banyak yang belum nih. Ya, kita tunggu. Ada 3 slide ya. Boleh? Slide pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi. Slide kedua. 1, 2, 3. Kemudian slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah. Kembali moderator, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Dimas sudah dibantu. Teman-teman sekali lagi saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi link evaluasi yang sudah ada di chat box karena itu nanti akan merekam kehadiran teman-teman dalam webinar ini. Jadi jangan sampai absennya nanti bolong, nggak bisa dapat sertifikat gara-gara lupa mengisi link evaluasi. Silakan diisi dan nanti hanya teman-teman yang mengisi juga yang akan mendapat materi dan juga rekaman webinar kita hari ini. Gitu. Silakan diisi teman-teman. Oh Mbak Andri, terakhir mungkin ya, kalau teman-teman pengen kepo-kepo nih tentang Bank Mandiri atau mungkin tentang rekrutmennya gitu, teman-teman bisa mengakses kemana ya Mbak? Oh ya, kalau teman-teman mau dapat informasi bisa masuk ke webnya, ke web Bank Mandiri, bankmandiri.co.id. Di sana masuk ke karir ya. Di sana ada informasi. Informasi aja teman-teman. Rasanya Bank Mandiri itu nggak pernah menutup peluang untuk bisa masuk ke ODP ya. Karena pada saat masa pandemi pun ODP-nya tetap jalan terus, gitu ya. Jadi jalan terus. Dari tahun kemarin itu udah jalan terus, tahun ini juga jalan terus. Masukin aja. Itu juga secara online karena kita nggak pernah menutup. Jadi begitu ada si pesertanya yang sesuai itu langsung dipanggil. Tips saja karena banyak beberapa yang ngisi link untuk aplikasi itu akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan Bank Mandiri. Ternyata masalahnya apa? Pada saat mengisi itu mengisinya tidak lengkap atau tidak sesuai. Gitu loh. Banyak banget kasusnya seperti itu. Jadi saya tahunya karena kebetulan ada yang dia sudah ngisi dia bilang nggak sesuai. Padahal saya tahu anak itu bagus gitu loh. Kayaknya bagus dan punya sekolahnya juga bagus. Akhirnya saya tanya, itu masalahnya di mana? Saya cek sama teman-teman di bagian rekrutmen, ini informasinya nggak lengkap. Ini informasinya cuma ada yang di skip gitu loh. Jadi tolong teman-teman kalau mau dipanggil untuk masuk ke ODP Bank Mandiri, lengkapi informasinya sedetail mungkin. Itu aja Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Andri. Tadi teman-teman bisa masuk ke web Mandiri di bagian karir, lalu mengisi datanya dengan selengkap-lengkapnya, jangan sampai ada yang kelewat. Begitu ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Saya akan mengakhiri webinar hari ini. Terima kasih banyak, Mbak Andri. Terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah hadir. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat buat pembekalan magang teman-teman. Dan sampai jumpa di minggu depan di sesi kelas yang berikutnya mengenai komunikasi yang tertulis. Selamat sore, salam sehat semua. Salam sehat buat semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Mbak Andri, terima kasih banyak. Sama-sama.